Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menaruh perhatian pada dua hal. Yang pertama, dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan Simon ketika menuruti perintah Tuhan Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam, untuk menebarkan jala dan menangkap ikan. Berhadapan dengan hasil penangkapan ikan yang begitu banyak itu, dari pengalaman itu Simon lalu berhadapan dengan situasi dirinya antara kegagalan dan keberhasilan. Dia juga menghadapi dirinya antara keberdosaan. Tuhan, pergilah dari hadapanku sebab aku orang berdosa. Dan juga kemauannya untuk mengikuti Yesus. Itu pengalaman Simon yang hari ini kita dengarkan. Dia menjumpai dirinya antara gagal dan berhasil, antara dirinya seorang berdosa dan kemauannya untuk mengikuti Yesus. Dia juga berhadapan dengan dirinya yang dari penjala ikan lalu diberi martabat baru, panggilan baru oleh Yesus sebagai penjala manusia. Dalam bacaan kedua, kita juga berjumpa dengan pengalaman Rasul Paulus. Dari kesadaran dirinya akan yang paling hina di antara para rasul, sebab dia telah menganiaya jemaat dan juga kerja kerasnya dalam mewartakan Injil. Dalam bacaan pertama, Bapak Ibu, kita juga berjumpa dengan pengalaman Yesaya. Ketika dia melihat penampakan yang begitu luar biasa, sampai-sampai dia kemudian, waduh, mati aku, karena aku telah melihat Sang Raja, yaitu Allah. Kita berjumpa dengan pengalaman Yesaya akan kesadaran dirinya sebagai orang yang najis bibir. Orang yang tinggal di tengah-tengah bangsanya yang najis bibir. Sampai pada pengalaman bibirnya dimurnikan dan dosanya diampuni. Kita berjumpa pula dengan pengalaman Yesaya yang ditanya, siapa yang akan kuutus? Lalu dia menjawab, inilah aku, utuslah aku. Jadi Bapak Ibu, kita berjumpa dengan pengalaman pribadi-pribadi antara gagal dan berhasil, antara kesadaran akan keberdosaannya dan kemauannya untuk mengimani, kemauannya untuk mengikuti perintah Tuhan. Dari situ kita juga bisa melihat diri kita, pengalaman diri kita.
Dalam dinamika kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita pun juga pernah berjumpa dengan pengalaman gagal dan juga pengalaman berhasil. Kita mendapati diri kita dalam kesadaran aku orang berdosa. Tetapi juga kesadaran bahwa Tuhan begitu murah hati, berkenan mengampuni dosaku. Kita berjumpa dengan pengalaman mengikuti kehendak diri kita sendiri. Tetapi juga kita sampai pada kesadaran dan kemauan yang kuat untuk aku akan menaati Tuhan. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, pengalaman kita yang antara ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain gitu ya. Seperti tadi gagal berhasil, berdosa, tetapi juga pengalaman diampuni. Pengalaman tidak taat, tidak mau menaati kehendak Tuhan, dan pengalaman mau berjanji, berkomitmen untuk taat. Kita juga berjumpa dengan pengalaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan di hadapan murid-muridnya, mulai dari kuasanya mengubah air menjadi anggur, kuasanya mengusir setan dan roh-roh jahat, kuasanya meredakan badai, kuasanya menyembuhkan sakit penyakit, membangkitkan orang mati. Kemuliaannya ketika Yesus mengalami transfigurasi, berubah rupa di atas sebuah gunung. Wajahnya bercahaya, pakaiannya berkilauan. Sampai juga pengalaman Tuhan Yesus menderita, wafat, dimakamkan. Dan itu tadi yang kita dengarkan dalam bacaan kedua sebagai inti dari Injil, yang sangat penting dari Injil yang diberitakan Paulus, bahwa Yesus telah mati karena dosa kita. Dia dimakamkan, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan telah menampakkan diri kepada Simon, kepada 500 saudara saksi, dan yang terakhir kepadaku, kepada Paulus. Jadi pengalaman antara Yesus yang penuh kuasa dan juga pengalaman Yesus yang mengalami penderitaan dan kematian. Dan bahkan kematiannya pun juga di antara dua penjahat. Digolongkan, disamakan seperti pemberontak. Nah, kita juga melihat pengalaman kita itu. Dan dalam pengalaman kita itu, Bapak Ibu, antara mungkin kegagalan dan keberhasilan, kita merenungkan. Ada figur-figur dalam kitab suci yang bisa kita lihat. Mulai dari Yesaya, Rasul Paulus, Simon Petrus, gitu ya. Bahkan juga Tuhan Yesus sendiri. Orang mengeluh-elukan Yesus, berbondong-bondong datang ketika Tuhan Yesus mengerjakan mujizat. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaannya, para muridnya juga semburat lari, ketakutan. Jadi berhadapan dengan pengalaman pribadi-pribadi tadi, kita bisa melihat pengalaman hidup kita. Dalam
nilai-nilai yang kita terima dalam kultur Indonesia. Kita juga dinasihati kalau kita sedang gagal, janganlah seakan-akan dunia ini sudah lenyap, gitu ya, sudah berakhir. Enggak. Kegagalan adalah hal biasa, tapi janganlah membuat seolah-olah kita merasa dunia ini sudah berakhir. Demikian juga kalau kita mengalami keberhasilan, kita tidak tinggi hati. Karena kita juga mendengarkan sabda Tuhan Yesus, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Seringkali Bapak Ibu gitu ya, dalam konteks pengalaman gagal dan berhasil gitu ya, kita itu, ya ini kelemahan kita. Kita itu seakan-akan malah senang kalau sesama kita itu gagal gitu. Tetapi kita menjadi panas hati kalau sesama kita itu menjadi berhasil dan keberhasilannya itu gilang gemilang misalnya. Padahal kita mendengarkan nasihat Injil, menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Nah, dalam hal itu saja kita seringkali juga menghadapi kegagalan kita. Kenapa ya saya kok seneng nek saudaraku itu gagal gitu ya? Kenapa ya saya kok menjadi terganggu gitu ya, menjadi panas hati melihat saudaraku berhasil. Di situ saja kita sudah gagal dalam melaksanakan atau mendengarkan sabda Tuhan. Jadi mari kita hari ini berdasarkan bacaan-bacaan kitab suci melihat pengalaman kita itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, mari kita kemudian berkomitmen, apapun yang kita alami, apapun yang kita lihat, baik itu tadi penderitaan, kegagalan, penolakan, ataupun kegembiraan, sukacita, gitu ya, keberhasilan, atau kita diterima oleh banyak orang. Apapun yang kita alami itu, Tuhan memanggil kita untuk taat. Karena kita diberi martabat yang baru. Ketika kita percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi saudara dan saudari Yesus sendiri. Kita ini murid-murid Tuhan Yesus. Dosa kita pun juga telah diampuni, sama seperti pengalaman Yesaya tadi yang dimurnikan bibirnya. Yakinlah Tuhan punya kuasa untuk turut serta kalau kita sedang gagal misalnya, kalau kita sedang bersedih hati, Tuhan berkuasa berkarya di dalam kegagalan dan keterpurukan kita, mengubahnya untuk menjadi sukacita. Tetapi dari pihak kita diajak untuk mau taat. Kita diberi panggilan baru. Mulai dari Simon, Paulus, mereka telah melaksanakan amanat. Mulai sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Dengan piranti apakah menjala manusia itu? Dengan piranti jala keselamatan, yaitu Injil. Artinya, Simon Petrus dan Paulus telah taat melaksanakan panggilan itu dengan mewartakan Injil. Sama seperti Yesaya tadi yang bibirnya dimurnikan dan menyampaikan firman Tuhan. Kita dipanggil untuk itu pula.
Apapun yang kita hadapi di dunia ini, entah kegagalan atau keberhasilan, penderitaan atau sukacita, kita dipanggil untuk turut ambil bagian dalam menjala manusia dengan jala keselamatan, yaitu Injil. Nah, di sini kita juga sering berjumpa dengan kegagalan kita. Seakan-akan bibir kita itu tidak najis tetapi keluh. Lidah kita itu seperti terikat begitu kalau kita disuruh untuk mewartakan Yesus yang telah menderita, sengsara, wafat, dimakamkan dan bangkit untuk keselamatan kita. Seakan-akan lidah kita, bibir kita keluh. Kita seakan-akan hanya berkata, aku mewartakan Injil dengan hidupku. Artinya hidup kita seakan-akan kita abdikan untuk melaksanakan sabda Tuhan Yesus. Meskipun ada sebagian yang juga seringkali sulit untuk kita lakukan. Misalnya Bapak Ibu ya, ketika kita berdoa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Berapa kali Bapak Ibu Saudara-saudari mengampuni kesalahan sesama? Lalu Petrus bertanya, sampai berapa kali Tuhan aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali? 70 kali, 7 kali. Bagaimana dengan pengalaman kita? Kalau kita menyadari lidah kita keluh, mewartakan Injil, lalu saya akan mewartakan Injil dengan hidupku. Jika tangan kananmu memberi sesuatu, tangan kirimu jangan tahu misalnya. Jangan pamrih misalnya. Mengampuni kesalahan sesama tanpa batas misalnya. Adakah kita punya syarat? Jenengan tak ampuni, tak maafkan, hanya sampai 3 kali saja. Gitu ya. Lebih dari 3 kali tidak ada pintu maaf bagimu. Gitu ya. Dalam hal itu Bapak Ibu, kita pun juga berjumpa dengan kegagalan-kegagalan kita. Kita gagal dalam menaati Tuhan Yesus. Tetapi adakah kita digerakkan pula oleh kemauan untuk bertobat, kemauan untuk menaati Yesus? Semoga 2 hal tadi, melihat pengalaman kita dan juga Tuhan Yesus mengundang kita, melibatkan kita dalam karya keselamatan, menjala manusia, kita bawa kepada Tuhan Yesus, mengalami keselamatan pula, itu menjadi tugas kita. Meskipun berat, tetapi sampai hari ini, itu menjadi tugas kita. Kita dilibatkan, kita dipanggil, sama seperti Simon dan juga sama seperti Rasul Paulus. Amin.